Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan menjelaskan aset. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Novel Sarifan Negara dengan NIM 2020 1211048 dan Nur Aziza dengan NIM 2020 1211053 dan Vini Manik dengan NIM 2020 1211061. Yang pertama itu ada aset di defined defined IASB atau AASB kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan di paragraf 49 mendefinisikan aset sebagai berikut. Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang mengalir pada badan. Definisi aset dalam kaitannya dengan 3 karakteristik penting. Yang pertama itu ada manfaat ekonomi masa depan, yang kedua ada kontrol oleh entitas, yang ketiga ada peristiwa masa lalu. Yang pertama ada manfaat ekonomi masa depan. Kerangka IASB mendefinisikan titik-titik esensi dari aset sebagai manfaat ekonomi masa depan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi badan usaha nirlaba bahwa aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Yang B, aset mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan arus kas atau yang ekuivalen dengan kas pada badan usaha. Ini bisa melalui kegiatan operasi yang menghasilkan pendapatan dari entitas atau dari kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti mengurangi biaya produksi. Definisi aset di sini bagaimana cara untuk mencapai keuntungan. Sehingga aset harus memiliki manfaat ekonomi dalam membantu entitas mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu mengurangi kas keluar. Yang selanjutnya, gagasan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Godfrey dan kawan-kawan mengatakan ada dua karakteristik utama dari sumber daya ekonomi, yaitu kelangkaan dan utilitas. Sprengwe melihat aset sebagai penyimpan manfaat yang akan diterima. Patton dan Littleton menyatakan layanan dalam hal ini manfaat adalah elemen penting di balik akun, yaitu layanan potensi yang jika ditukar tetap membawa jasa. Selain itu, Vetter juga mendefinisikan aset sebagai perwujudan kepuasan masa depan dalam bentuk potensi layanan yang dapat diubah, ditukar, atau disimpan terhadap peristiwa masa depan. Ini bisa melalui kegiatan operasi yang menghasilkan pendapatan dari entitas atau dari kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti pengeluaran kas, seperti mengurangi biaya produksi. Definisi aset di sini bagaimana cara untuk mencapai keuntungan, sehingga aset harus memiliki manfaat ekonomi dalam membantu entitas mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu mengurangi kas keluar. Selanjutnya dikendalikan oleh badan usaha. Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan untuk memenuhi syarat seperti aset. Ijiri mengatakan, akuntansi tidak peduli dengan sumber daya ekonomi secara umum, tetapi hanya mereka yang berada di bawah kendali dan entitas yang diberikan. Kontrol pemilik memiliki properti itu tidaklah mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Patton, menunjukkan bahwa ruang lingkup kepentingan pribadi selalu tunduk pada hak-hak umum negara. Sebagai contoh, pemerintah dapat melarang kepemilikan atau pembuatan produk tertentu. Melalui kekuatannya, itu dapat dibatalkan
itu dapat membatalkan kontrol seseorang atas properti. Hal ini dapat menyita properti untuk pajak, mendikte metode operasi dan permintaan bahwa produk dan aset sesuai dengan standar tertentu atau bahwa mereka digunakan untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, kepemilikan rumah kita tidak diberikan izin untuk menggunakannya untuk tujuan komersial seperti butik atau kafe kecuali diizinkan oleh peraturan pemerintah daerah. Sehingga dikatakan the right to exploit this asset and doesn't have to have proof of ownership of asset. Artinya, hak untuk memanfaatkan aset tersebut dan tidak mempunyai bukti kepemilikan aset. Jika kita mengendalikan aset tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kita memperoleh manfaat dari aset tersebut. Ownership is often concurrent with control, but it is not an essential characteristic of an asset. Kepemilikan biasanya sesuai dengan pengendalian, tetapi ini bukan merupakan karakteristik aset yang penting. Sebagai contoh, adanya agen yang mempunyai kewajiban menjual barang mirip prinsipal. Barang tersebut bukan aset dari agen, tetapi aset prinsipal. Tapi karena agen yang mengendalikan, maka itu adalah kepemilikan agen. Posisi alternatif juga mungkin, mana ada manfaat dari kepemilikan tanpa kepemilikan. Seperti dalam kasus perjanjian sewa-sewa. Istilah title juga dapat membingungkan masalah ini. Kebanyakan orang berpikir judul sebagai dokumen hukum yang menyampaikan hak kepemilikan. Faktanya adalah bahwa title habis dibagi. Beberapa orang dapat memiliki bagian yang berbeda dari judul sebuah aset tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan transportasi membeli truk dengan membayar $300. Membay Membayar $300 dan sekarang nilainya itu sekitar $150 dan setuju untuk membayar saldo angsuran selama 3 tahun ke depan. Apakah truk itu merupakan aset perusahaan? Terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan tidak memiliki dokumen hukum yang disebut title sampai telah sepenuhnya dibayar untuk truk. Ia memiliki hak hukum untuk menggunakan truk. Oleh karena itu, dalam akuntansi kita katakan truk merupakan aset perusahaan. Secara teknis, Godfrey mengatakan the real asset is the right to use the asset, not the asset itself. Aset real adalah hak untuk menggunakan truk, bukan untuk truk itu sendiri. Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari truk dan memiliki pengendalian atas truk. The objective of accounting is not achieved by focusing on the precision of legal concept, but rather by concentrating on the economic substance of transaction and even that affect firm financial performance and condition. Konsep hukum yang digunakan untuk akuntansi sebagai pedoman saja. Tujuan akuntansi tidak dicapai dengan berfokus pada ketetapan konsep hukum, melainkan dengan berkonsentrasi pada substansi ekonomi dari transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan kondisi. Jika melihat benda-benda ekonomi tertentu yang disebut aset muncul, faktor utama adalah pengendalian. IASB memberikan definisi yang tidak hanya mengandalkan keberlakuan hukum, tetapi juga sanksi ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada peristiwa masa lalu. Aset tidak termasuk aset yang masih direncanakan. Misalnya, mesin sudah diperoleh oleh perusahaan adalah aset, tetapi mesin yang akan diperoleh sesuai dengan anggaran bukanlah aset sampai telah aset itu diperoleh, karena kejadian transaksi pembelian belum terjadi. Dalam pra 2005, kerangka konseptual Australia atau pernyataan konsep akuntansi 4, Dewan menganggap bahwa kontrak tersebut sebagai sewa. Kontrak pembelian yang tidak dibatalkan dan dikontrak berjangka memunculkan aset dan kewajiban yang harus dilaporkan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan.
Prepares menentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa pelaporan kontrak pelaksana pada neraca meningkat. Leverage baik aset dalam kewajiban akan diakui, tetapi nilai kewajiban akan lebih besar. Meskipun tidak ada perubahan nyata dalam utang ekonomi yang mendasari perusahaan. Pada 1970-an, FASB ditugaskan untuk melakukan proyek penelitian tentang kontrak pelaksana. Ijiri beralasan bahwa kontrak sepenuhnya tampaknya memenuhi syarat pertama bagi pengakuan sebagai aset dalam laporan keuangan. Pada contoh konstruksi di atas, kedua belah pihak memiliki hak untuk kinerja masa depan yang ada pada saat ini dan itu bukan hak masa depan yang akan dibuat di masa depan. Ijiri menyimpulkan bahwa setelah hak kontraktual memenuhi definisi aset atau teks pertama, kemudian aset harus memenuhi kriteria pengakuan tertentu sebelum dicatat. Saat ini, beberapa kontrak pelaksana diakui sebagai aset sementara, yang lain tidak, tergantung pada persyaratan standar akuntansi. Misalnya, di bawah IAS 17 atau AASB 117, sewa pembiayaan menimbulkan aset dan liabilitas, sedangkan sewa operasi tidak. Selanjutnya, dapat dipertukarkan. Salah satu kriteria aset adalah dapat dipertukarkan. Seperti yang dikatakan oleh Godfrey, bahwa nilai jual terpisah dari nilai entitas, jadi elemen tersebut dapat dipisahkan dari badan usaha sehingga dapat diperjualbelikan. Pada tahun 1939, McNeil mengatakan bahwa barang yang bagus yang tidak memiliki nilai pertukaran harus kekurangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualan harus tetap ada. Namun, tidak ada harga pasar yang digunakan untuk itu. Aset yang sesuai dengan kondisi ini adalah goodwill. Goodwill tidak bisa dijual secara terpisah seperti aset lainnya. Chambers memberikan alasan kenapa goodwill tidak termasuk dalam aset. Hal ini muncul perlunya pertimbangan kapasitas suatu entitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan lingkungannya, sedangkan dikatakan goodwill itu tidak memiliki kualitas abadi. Selain itu, Chambers juga berpendapat bahwa penentuan posisi keuangan melibatkan pengukuran nilai aset dan kewajiban. Tetapi goodwill tidak bisa diukur karena nilainya hanya muncul ketika adanya selisih biaya investasi dengan nilai buku. Kalau dikatakan oleh Chamber ini hal yang sama dengan menambahkan apel dan jeruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vini. Namun adanya argumen yang menentang kalau nilai pertukaran atau nilai jual beli yang diperoleh hanyalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat dari aset. Misalnya, persediaan adalah salah satu jenis aset yang manfaat utamanya adalah melalui pertukaran. Tapi manfaat aset seperti pabrik, mesin, dan gedung perkantoran yang diperoleh melalui penggunaan aset tersebut. Manfaat dari aset tersebut tidak terpengaruh oleh apakah mereka dapat ditukarkan. Kritik juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi tergantung pada kelangkaan dan utilitas, tidak pada nilai pertukaran. Next. Menurut Moniz, pertukaran tidak membuat nilai-nilai ekonomi. Pertukaran hanyalah karakteristik yang menunjukkan keberadaan aset, sehingga untuk goodwill sendiri memang dikatakan sebagai aset, tapi bukan merupakan upaya untuk menilai bisnis secara keseluruhan, tetapi hanya sebuah upaya untuk mengidentifikasi dan menghargai sumber tertentu yang memiliki manfaat masa depan untuk perusahaan. Next. Tapi nilai pertukaran tetap dikatakan salah satu kriteria aset. Pas beralasan bahwa jika goodwill dikeluarkan dari perhitungan leverage untuk tujuan perjanjian utang, dan bahkan jika penurunan nilai goodwill saat periode dikecualikan dari ukuran return on equity. Jumlah ekuitas rasio leverage dan dalam beberapa pengembalian rasio dipengaruhi oleh sebelum periode penurunan nilai goodwill.
dan ini dapat mempengaruhi apakah perusahaan melanggar perjanjian utang. Next. Yang selanjutnya, asset recognition. Mengakui aset dalam neraca juga melibatkan kondisi yang bisa disebut aturan pengakuan. Aturan-aturan ini telah dirumuskan karena akuntan memerlukan bukti untuk mendukung catatan mereka dalam lingkungan ketidakpastian. Akuntan ingin memastikan bahwa aset tertentu ada dan bahwa masuknya aset dalam neraca memberikan informasi yang berguna, yang relevan, dan dapat diandalkan. Next. Ada dua contoh aturan pengakuan konvensional. Yang pertama, sebuah piutang akun dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit terjadi. Yang kedua, peralatan dicatat sebagai aset ketika dibeli. Contoh pedoman pengakuan yang resmi ditetapkan adalah pedoman yang digunakan untuk pengakuan sewa pembiayaan sebagai aset. Next. Untuk leasing, sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dari LAS 17/ASB 117, memenuhi salah satu dari kriteria berikut menunjukkan bahwa sewa non-dibatalkan adalah untuk dikapitalisasi kecuali ada alasan lain yang akan membutuhkan sewa yang akan dianggap sewa operasi. Yang pertama, kepemilikan transfer sewa aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan akan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi menjadi dieksekusi. Untuk itu cukup yakin pada awal sewa bahwa pilihan akan dilaksanakan. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Pada awal sewa, nilai kini dari pembayaran sewa minimum sebesar setidaknya secara substansial semua nilai wajar aset sewa. Aktiva sewa guna usaha adalah dari suatu sifat khusus yang hanya penyewa dapat menggunakannya tanpa modifikasi besar. Next. Yang selanjutnya, ketergantungan pada hukum. Pengakuan banyak aset tergantung pada konsep hukum aset. Pencatatan piutang karena penjualan persediaan dan pembelian aktiva tetap menggunakan hak hukum adalah contoh. Kriteria ini berkaitan dengan kedua relevansi dan keandalan informasi akuntansi. Mengendalikan aset bukanlah kepemilikan hukum yang digunakan untuk menentukan keberadaan aset. Meskipun demikian, lewat titel hukum secara umum menunjukkan adanya pengendalian dan dapat digunakan dalam menentukan kapan mengakui keberadaan aset ini. Next. Yang selanjutnya, substansi ekonomi. Meskipun hak hukum kepemilikan atau pengendalian dari manfaat dari pengguna properti yang sering digunakan sebagai kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan utama adalah bahwa adanya substansi ekonomi daripada bentuk hukum menurut kerangka konseptual.
Adanya hak hukum merupakan indikator, tapi bukan kriteria untuk pengakuan aset. Next. Yang selanjutnya, konservatisme. Selain dalam pengakuan aset, penggunaan konservatisme yang merupakan prinsip kehati-hatian adalah upaya dalam mengantisipasi kerugian, tapi tidak keuntungan. Ini digunakan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak terlalu rendah. Contoh dari konservatisme berkaitan dengan akuntansi untuk proyek-proyek konstruksi jangka panjang dalam menggunakan metode kontrak selesai jika dalam proses membangun sebuah proyek jangka panjang kerugian akan diantisipasi dan tercatat bahkan sebelum proyek selesai. Tetapi jika keuntungan yang diharapkan tidak ada keuntungan dicatat sampai selesainya proyek. Next. Standar juga dapat membatasi pengakuan aset. Misalnya, LAS 38, ASB 138, aset tak berwujud, ayat 48, melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Standar menyatakan bahwa goodwill adalah sumber daya yang tidak diidentifikasi atau tidak terpisahkan atau tidak timbul dari kontrak atau hak yang dikendalikan oleh entitas yang dapat diukur dengan biaya para 49. Pengakuan tidak diizinkan karena ada kesulitan dalam mengidentifikasi apakah dan ketika aset tidak berwujud menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Selain itu, biaya menghasilkan aset, yaitu arus yang menimbulkan goodwill, tidak dapat ditentukan. Dalam survei praktik akuntansi yang ada, tampak bahwa banyak aturan pengakuan digunakan untuk mengidentifikasi aset tersebut. Dapat digeneralisasi menjadi beberapa kriteria. Next. Perbedaan antara aturan pengakuan yang merupakan aturan khusus untuk mengidentifikasi aset tertentu dan kriteria pengakuan yang merupakan pedoman umum yang digunakan untuk merumuskan aturan pengakuan dan pedoman pengakuan yang memberikan bantuan bukan resep. Tujuan dari akuntansi memberikan dasar untuk kriteria pengakuan. Secara khusus, kriteria pengakuan yang terkandung dalam kerangka adalah ekstensi dari tujuan anak perusahaan atau karakteristik kualitatif, relevansi dan keandalan informasi akuntansi, framework, bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya terjadi di lingkungan ditandai dengan ketidakpastian. Beberapa hasil yang pasti termasuk penerimaan manfaat ekonomi masa depan yang timbul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kriteria pengakuan kerangka menggabungkan pertimbangan kemungkinan manfaat ekonomi yang akan datang, dan bahwa untuk memenuhi syarat dan pengakuan dalam rekening, aset harus mampu diukur dengan andal. Banyak kriteria pengakuan telah diterapkan di masa lalu untuk membantu akuntan
untuk memutuskan kapan untuk mencatat aset. Tidak semua kriteria ini sekarang digunakan dalam kerangka, dan beberapa memiliki sedikit atau tidak ada landasan teoritis. Daftar berikut ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap dan kriteria tidak saling eksklusif. Next. Yang selanjutnya aset measurement. Next. Which measurement basis should be adopted? Setelah kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus memutuskan bagaimana mengukur aset. Ada beberapa pendekatan pengukuran yang dijadikan sebagai dasar pengukuran yang harus diadopsi. Penyusun standar telah menyepakati pedoman konseptual untuk pengukuran. Pengukuran pada biaya perolehan berpendapat untuk bersikap objektif dan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar memberikan informasi yang relevan. Kerangka IASB menguraikan karakteristik kualitatif informasi keuangan, namun yang belum dapat ditentukan adalah pengukuran apa yang harus digunakan dalam mencapai karakteristik kualitatif yang diinginkan. Mohon maaf untuk sebelum melanjutkan ada jeda azan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu.
Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Yang selanjutnya, aset berwujud. GAAP mendukung penggunaan biaya historis, misalnya GAAP nasional di Prancis dan Jerman, dan Uni Eropa Direktif sebelum 2005. Pengukuran setelah pengakuan berdasarkan biaya historis berarti bahwa aset diukur pada biaya perolehan dikurangi penyusutan dan penurunan akumulasi biaya. Pendukung model biaya berpendapat bahwa biaya akuisisi memberikan bukti objektif dan dapat diverifikasi dari biaya aset, dan bahwa penerapan penyusutan dan penurunan memastikan bahwa nilai saat ini tercermin dalam neraca. Selain itu, konsisten dengan pendekatan konservatif next dah. Revaluasi dapat memberikan informasi lebih lanjut saat ini tentang nilai dari biaya historis. Namun, argumen ini kurang persuasif jika aset yang baru dibeli tidak mengikuti fluktuasi harga pasar. Manajer dapat merevaluasi tanah pada kenaikan harga untuk memastikan bahwa aset tidak dinilai terlalu rendah di neraca. Sebuah nilai aset saat ini pada neraca mungkin relevan untuk pengambilan keputusan. Di perusahaan Inggris Raya dan Australia telah bertahun-tahun menilai aset berwujud selain biaya historis. Bodibird dan Kanjing menunjukkan bahwa di Inggris Raya 43% dari perusahaan mencatat cadangan revaluasi aset berdasarkan pada perusahaan tahun antara 1983 dan 1995. Bart dan Klein melaporkan bahwa 45% dari perusahaan-perusahaan Australia menilai kembali aset peralatan berdasarkan pada perusahaan tahun pada periode 1900 sampai 1995. Abodi et al. Menyimpulkan bahwa revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan-perusahaan Inggris memiliki pengaruh dalam perubahan kinerja. Sebelum adopsi IAS atau IFRS pada tahun 2005, perusahaan-perusahaan baik di Inggris dan Australia diamati kurang menggunakan model revaluasi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Alasannya adalah lingkungan relatif rendah inflasi, sehingga nilai aset direvaluasi tidak akan berbeda secara material terhadap jumlah tercatat di neraca. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Noval.
Selanjutnya, melanjutkan penjelasan Vini tadi, hal ini juga akan menimbulkan biaya revaluasi meningkat karena perusahaan perlu menilai aset setiap waktu. Contohnya itu adalah menunjukkan dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi pilihan perusahaan dari model pengukuran. Keanekaragaman dalam praktek akan membuat sulit bagi IASB untuk mempromosikan salah satu model pengukuran. Keanekaragaman dalam praktek akan mempersulit, habis itu salah satu argumen terhadap penggunaan model pengukuran saat ini adalah bahwa pengukuran dapat diandalkan dan subjektif, karena nilai wajar mudah diamati perubahannya. Bart dan Clinch melaporkan revaluasi aset adalah nilai yang relevan. Mereka memberikan dukungan untuk penyusun standar dalam memperkenalkan pengukuran nilai wajar dalam standar akuntansi. Perlakuan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari nilai model pengukuran saat ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam akuntansi saat ini. Next. Hal ini juga akan menimbulkan biaya revaluasi meningkat karena perusahaan perlu menilai aset setiap waktu. Contohnya itu menunjukkan dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi pilihan perusahaan dari model pengukuran. Keanekaragaman dalam praktek akan membuat yang tadi. Nah, membuat sulit bagi IASB untuk mempromosikan salah satu model pengukuran. Sistem biaya dan nilai pasar pengukuran dapat diandalkan dan subjektif karena nilai wajar mudah diamati perubahannya. Next. Selanjutnya, aset tidak berwujud. Pengukuran aset tidak berwujud, yang A itu ada as for tangible assets, accounting standards require that we measure intangible assets initially at cost of acquisition. Berdasarkan IAS 38 paragraf 24. Dalam hal ini, pengukuran menggunakan biaya pada saat akuisisi. Yang B itu ada the use of a current value model for intangible assets is rare. Berdasarkan IAS 38, paragraf 75 permits the revaluation mode. Dalam hal ini, dimungkinkan ada penilaian kembali aset tidak berwujud. Yang C, IAS 16 require that fair value be determined with reference to an active market. Adanya persyaratan dalam mengukur nilai wajar pada pasar yang aktif. Next. Standar akuntansi mengharuskan kita mengukur aset tidak berwujud awalnya menggunakan biaya perolehan. IAS 38 paragraf 24. Penggunaan model nilai saat ini untuk aset tidak berwujud sangat jarang. Berdasarkan IAS 38 ayat 75, memungkinkan model revaluasi tetapi tidak seperti IAS 16 mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif. Karena sebagian besar berwujud aset dengan sifatnya tidak memiliki pasar aktif, biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan adalah metode pengukuran luas digunakan berdasarkan paragraf 81. Selain itu, IAS 38 melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, paragraf 48 ayat 63. Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat masa depan, itu dihapuskan atas dasar bahwa itu tidak menghasilkan aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah berdasarkan paragraf 49 ayat 64. Next. Salah satu cara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul di neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pengembangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penilaian aset tidak berwujud adalah kontroversial yang melibatkan seperti halnya estimasi subjektif dari nilai wajar aset. Selanjutnya itu adalah instrumen keuangan. Kita tahu bahwa model pengukuran yang dominan digunakan adalah biaya historis. Namun beberapa pendapat bahwa prinsip-prinsip biaya historis tidak pantas untuk mengukur beberapa instrumen keuangan. Nah,
beberapa tokoh itu menyebutkan dalam bahasa Inggrisnya historical cost principle are inappropriate to measure some financial instrument. For example, consider derivatives which have no cost. Sedangkan haruskah perubahan nilai derivatif itu harus dimasukkan dalam neraca untuk mencerminkan nilainya pada entitas perusahaan? Haruskah keuntungan atau kerugian dari derivatif itu dimasukkan ke dalam laba rugi perusahaan? Bagaimana investor cukup menilai risiko jika derivatif dan kontrak keuangan lainnya tidak diakui? Next. FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar daripada biaya historis. Fair value adalah nilai pertukaran aset yang diperoleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. Setter standar berpendapat bahwa dengan pengukuran aset keuangan pada nilai pasar, pengguna informasi disediakan dengan informasi yang relevan tentang nilai mereka. Sejak 1980-an, FASB telah diperlukan pengukuran nilai wajar baik secara langsung dalam pelaporan keuangan atau pengungkapan catatan. Dalam standar seperti PSAK nomor 107, nomor 115, 119, 123, 125, 133, 140, 142, 143, dan 144, PSAK 107 yang diterbitkan pada tahun 1991 didefinisikan nilai wajar sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak yang bersedia selain dalam penjualan paksa atau likuidasi. Next. IASB telah berkomitmen untuk penggunaan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan dalam rangka memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Setter standar berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian dari instrumen harus diakui sebagai bagaimana mereka muncul untuk melaporkan risiko yang terkait, untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan, dan untuk menghindari kompleksitas perlakuan akuntansi yang ada. Contohnya itu seperti akuntansi lindung nilai. Beberapa pembuat laporan keuangan menentang aspek pernyataan IASB, mengklaim bahwa pengukuran nilai wajar tidak akan relevan, dapat diandalkan, dipahami, dan sebanding dalam pelaporan. Instrumen keuangan mencerminkan kompleksitas mereka. Sebuah model pengukuran tunggal belum disahkan oleh pembuat standar di IAS 39. Next. Semua instrumen keuangan dikelompokkan ke dalam 4 jenis, masing-masing dengan metode pengukuran diperlukan. Pada pengakuan awal, semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang pada tahap ini setara dengan nilai wajar. Dalam pengakuan selanjutnya, suatu entitas dapat memilih untuk menghargai semua atau instrumen keuangan pada nilai wajar. Dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan melalui laporan laba rugi. Next. Yang selanjutnya itu adalah ELO 4 atau Learning Objective 4, Challenge for Standard Setter. Next. Ada dua tantangan bagi penyusun standar itu. Salah satunya adalah model pengukuran seperti apa yang ingin digunakan, which measurement model. The FASB and IASB intend to address the issue of measurement in phase C of the conceptual framework project. Issues to be considered include potential measurement base, pass, entry or exit price, modified pass amount, current entry, exit or equilibrium price, value in use, or future entry or exit price. Masalah yang dimaksudkan pertimbangan dasar pengukuran apakah menggunakan harga jual masa lalu, modifikasi dari kejadian masa lalu, harga sekarang, atau harga keseimbangan pasar, nilai guna masa depan, atau harga jual masa depan. Mereka akan
mengevaluasi dasar-dasar pengukuran tersebut melalui metode pemberian peringkat yang diurutkan tentang sejauh mana pengukuran dapat memberikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Komentator mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan tentang meluasnya penggunaan pengukuran nilai wajar. IFRS telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya dan kewajiban di bawah IAS 39 serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan sebesar nilai wajar. Next. Tangan selanjutnya itu adalah how to calculate fair value measurement. Sehingga dikatakan support by the IASB dan FASB for greater use of fair value measurement. For example, for all financial instruments, dukungan oleh IASB dan FASB untuk penggunaan yang lebih besar dari pengukuran nilai wajar. Misalnya untuk semua instrumen keuangan. Tantangan kedua bagi penyusun standar adalah bagaimana menghitung nilai wajar. Next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa IASB memperkenalkan penggunaan pengukuran fair value. Meskipun Cairns tidak mengakuinya, IFRS juga memperkenalkan pengukuran fair value untuk derivatif dan beberapa aset dan liabilitas keuangan. Sekarang, FASB ini PSAK 157 tentang nilai wajar pengukuran efektif pada tahun 2007 memberikan contoh teknik penilaian yang akan digunakan untuk memperkenalkan nilai wajar. Yang pertama, the market approach, menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan. Yang B, income approach, konversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, cost approach, sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama atau current replacement cost. Next. Itu ada Law 4 atau Learning Objective 4, issue for auditor. Next. Mengaudit nilai wajar menciptakan kesulitan bagi para auditor, karena hal ini menjadi persyaratan dari model evaluasi dan digunakan oleh ahli dalam hal evaluasi. Mengaudit nilai wajar aset diidentifikasi oleh CEO perusahaan audit di dunia yaitu Grant Thornton sebagai salah satu dari 10 topik terbaik untuk penelitian. Menilai kewajaran fair value dalam kondisi seperti itu membutuhkan ahli evaluasi yang banyak. Sintesis penelitian sampai saat ini, Martin, Rich, dan Wino berpendapat bahwa lebih banyak aset dan kewajiban diukur pada nilai wajar. Mereka mengatakan bahwa auditor need to understand more about valuation models and the management process that determine the inputs to those models, even when specialist valuers are used. Artinya itu, auditor perlu memahami lebih lanjut tentang model penilaian dan proses manajemen yang menentukan input untuk model pengukuran, bahkan ketika penilai spesialis digunakan. Next. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, Godfrey dan kawan-kawan mengatakan auditor perlu memahami proses perusahaan klien dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar dan membuat opini apakah metode pengukuran perusahaan klien dan asumsi yang digunakan sudah tepat dan telah memberikan dasar yang memadai pengukuran fair value. Martin et al. Juga menunjukkan bahwa auditor perlu menghargai manajemen potensi bias dan kesalahan mungkin dalam menerapkan model penilaian, mengidentifikasi input pasar, dan membuat asumsi yang diperlukan. Jika manajer memiliki insentif untuk melebih-lebihkan aset, maka auditor harus menyadari komponen penting dari penilaian model penilaian yang akan membuat lebih mudah bagi manajer dalam mencapainya.
Menggunakan nilai wajar aset bisa tampil lebih menarik untuk manajemen, mengurangi risiko auditor selama periode kenaikan nilai. Dalam kasus turunnya pasar saham dan obligasi pada akhir tahun 2008 dan awal 2009, mendorong beberapa investor dan manajer menyalahkan aturan akuntansi nilai wajar untuk melebih-lebihkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan keuangan. Reilly melaporkan klaim oleh beberapa manajer itu karena kerugian pada investasi dalam saham dan obligasi yang belum direalisasi, menuliskan aset tersebut adalah melebih-lebihkan gejolak pasar.
izin menambahkan sebelum kami tutup presentasi kami, tadi sudah dijelaskan bahwa kriteria sebuah aset itu ditentukan jika aset itu dapat dipertukarkan. Namun tadi pada yang dijelaskan dapat dipertukarkan itu banyak argumen-argumen, banyak kritik-kritik tentang bahwa apakah goodwill masuk ke dalam aset yang dapat dipertukarkan atau tidak. Ada 3 tokoh yang berpendapat, yaitu McNeil pada tahun 1939 dia berpendapat bahwa goodwill itu dapat masuk ke dalam aset yang dapat dipertukarkan. Namun Chambers mengatakan bahwa goodwill itu tidak dapat dipertukarkan karena dia itu tidak bisa mengukur nilai sebuah perusahaan, atau kita tidak bisa menilai nilai satu perusahaan itu bagus atau tidak hanya dengan goodwill. Nah, habis itu setelah itu lalu diruskan oleh Munich yang dia mengatakan bahwa pertukaran tidak membuat nilai-nilai ekonomi. Pertukaran hanyalah karakteristik yang menunjukkan keberadaan aset. Sehingga goodwill sendiri memang dapat dikatakan sebagai aset, tapi bukan merupakan upaya menilai bisnis secara keseluruhan. Kita kan seperti yang kita tahu, goodwill itu kan merupakan sebuah selisih dari ketika kita melakukan investasi, nilainya lebih besar daripada book value. Nah, kalau misalnya berarti kita tidak dapat menentukan nilai sebuah perusahaan, namun kita tahu bahwa nilai goodwill itu dapat memprediksi apakah ke depannya perusahaan ini mempunyai prospek yang bagus untuk kita melakukan investasi atau tidak. Apakah harganya terlalu mahal atau bahkan harganya lebih rendah dari yang sebelumnya. Itu yang dapat saya tambahkan sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.